Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwani a'izza hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian online kita membaca kitab dasar dalam tauhid dan aqidah sunnah wal jamaah, salah satu usul wa adillatuha, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah taala. Kita di pertemuan yang ke-13. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa dinuhu bakin, kemarin sudah ya. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Kepada manusia seluruhnya. Kafatan ay jami'an. Allah mengutus beliau SAW kepada manusia kafatan ay jami'an, seluruhnya. Sebagaimana lafzul ayat. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jami'i tsaqalain, jin dan manusia, ya, disebut ats-tsaqalain li kasratihim, karena jumlah mereka yang besar, yang banyak, jin dan manusia. Maka disebut tsaqalain. Ya, dua makhluk yang besar, yang jumlahnya banyak. Allah wajibkan atas jin dan manusia seluruhnya, ya, taat, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa atakumur rasul fakhudhu wa mana'akum anhu fantahu. Dalilu, dalil bahwasannya beliau diutus kepada seluruh manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Surat Al-A'raf ayat 158. Wahai Nabi, katakan kepada umatmu, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya termasuk jin. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya akulah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan-kerajaan langit dan bumi seluruhnya. La ilaha illa huwa yuhyi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia satu-satunya. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, an-nabil ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis tulisan, tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, ikuti dia, taati dia, wattabi'u wa ati'uh, taati dia, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ini ayat mi'ah thamani wa khamsin, ayat yang ke-158 dari surat Al-A'raf. Ini lengkap, ya, satu ayat lengkap. Ini dalil apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya tanpa terkecuali, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas jin dan manusia seluruhnya taat mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Taat mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan
Di dalam ayat tersebut juga terdapat pelajaran apa? Bahwa jaminan hidayah itu ada pada mengikuti dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin kata Ibnu Qayyim di barakallahu fikum. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, awal-awal kitab Zadul Ma'ad, ya, semakin kuat orang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maka semakin besar hidayah Allah kepadanya. Ya, semakin menipis ittiba seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hidayahnya juga semakin tergerus, semakin menipis. Ya. Wa akmalallahu bihiddin. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan, Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, melalui beliau sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ad-din. Ya, menyempurnakan Islam. Menyempurnakan din, menyempurnakan Islam. Ya. Dipahami di sini bahwa ya agama Islam ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ya, belum sempurna. Dari sisi apa? Syariat. Karena kalau dari sisi akidah, dari sisi tauhid, maka seluruh nabi dan rasul sama. Seluruh nabi dan rasul sama. Tapi dari sisi syariat, ya, Allah Ta'ala firmankan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat ditetapkan ya syariat dan manhaj mereka. Ya, itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna, belum sempurna. Ya, jaminan kesempurnaan ada ya, pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nikmat, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan Islam, ya, menyempurnakan agama ini, menyempurnakan Islam ini dengan ya, melalui Nabi kita, ya, Nabi akhir umat ini, ya, Nabi umat terakhir ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui beliau SAW itu menyempurnakan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini ya, yang isyarat kepada hari apa? Hajjul Akbar. Ya, hari Arafah. Ya, hari Arafah ketika Nabi SAW haji wada. Ya, dan itu hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Ya. Hari Jumat ya di Arafah, hari Arafah. Yaumul Hajjil Akbar. Ya. Hari ini akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan ya untuk kalian agama kalian. Ya, agama itu din itu ala ilmu wal amal. Din itu isinya adalah al ilmu wal amal. Ya, al ilmu wal amal. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah menggenapkan ya bagi kalian seluruh nikmatku. Din itu nikmat. Dan ketika din itu sempurna, maka itu nikmat yang besar. Wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, dinan di sini tamyiz i'rabnya ya. Tamyiz. Ya. Wa raditu lakumul dinal Islam dan aku meridhai ya Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ya, Islam itu sebagai agama bagi kalian. Jadi akidah dalam akidah Islamiyah itu yang diridhai oleh Allah, ibadat Islamiyah itu yang diridhai oleh Allah, muamalat Islamiyah itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak Islami itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, siasah Islamiyah, ya, politik Islam itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semuanya, ya, dari bagian Islam baik ilmu ataupun amal, baik ilmu ataupun amal, ya.
itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak diridhoi. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Wa huwa fil akhirati khasirin. Inna ad-dina indallahi Islam. Ya. Jadi selain Islam tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti kata Imam Malik, ya, seperti kata Abdullah bin Abbas terlebih dahulu sebelum Imam Malik, ya, bahwa din ini telah sempurna, fala yahtaju ila ziyadatin wala naqs wala nuqsan. Sehingga Islam ini nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangin. Ya, nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangin. Ya. Dan Imam Malik apa? Mengatakan apa? Man ahdatsa fil islami au man ibtada'a fil islami bid'atan, ya, faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mencetuskan bid'ah dalam Islam, maka dia telah secara tidak langsung menuduh bahwa Muhammad SAW itu mengkhianati, ya, risalah, mengkhianati wahyu. Ya, wadzalika Allah Subhanahu wa taala qal, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fama lam yakun yauma idin din lam yakunul yaum din. Maka apa amalan apa, keyakinan apa yang di hari Rasulullah SAW itu, ya, bukan agama, maka hari ini juga bukan agama. Ya. Wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan kemarin sudah kita baca, ya, wa ba'daha, ya, tufiya salawatullah wassalamuhu alaihi wa dinuhu wa hadha dinuhu, ya, wa dinuhu bakin wa hadha dinuhu. Ya. Dan setelah 10 tahun menjalani kehidupan di Madinah, ya, beliau wafat salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan agama yang beliau dakwahkan akan tetap eksis sampai hari kiamat. Ya, dan inilah agama beliau, Islam ini. Ya, hadha dinuhu. Ya, ilman wa amalan. Ya, baik berupa keyakinan maupun amal. Tapi apa dalil? Ya, itu sudah disepakati bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat. Ini sepakat. Ya, seluruh kaum muslimin sepakat. Ya, oleh karenanya siapa yang mengaku berjumpa dengan Nabi SAW setelah wafatnya beliau dalam keadaan sadar, mengaku dalam keadaan sadar dia berjumpa dengan Nabi SAW, bukan mimpi, ya, tapi berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar, ya, setelah kewafatan beliau SAW di dunia ini, ya, maka, ya, ulama mengatakan dia kafir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Tuwaijiri, ya, di kitab Al-Qaulul Baligh, ya, ketika membantah jamaah tabligh, ya. Dan itu adalah keyakinan jistiyah, keyakinan tarekat jistiyah dari kalangan sufiyah yang punya keyakinan dapat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jamaahnya itu dapat berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar, ya, di dunia ini, ya, setelah wafatnya Nabi SAW. Ulama sepakat itu kafir. Jadi ijma, ya, jadi seluruh kaum muslimin sudah sepakat bahwa Nabi SAW telah wafat. Ya, beliau telah wafat, ya, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak mati. Siapa beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah wafat, telah mati. Ya, para sahabat menyolati jenazah beliau, Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah beliau, para sahabat mensolati jenazah beliau dan memakamkan beliau, ya, menguburkan beliau, ya, dan istri-istri beliau Ummahatul Mukminin menjadi janda sepeninggal beliau. Jadi beliau telah wafat. Ya, beliau telah wafat. Ini ijma bil his wal musyahadah, ya, secara realita, ya, beliau telah wafat. Apa dalil dari Al-Qur'an bahwa beliau
wafat. Ya. Jadi di Al-Quran sudah ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa beliau akan wafat. Ya. Demikian juga isyarat-isyarat. Ya, seperti surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, ini surat isyarat dekatnya ajal beliau. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Juga ada ayat yang menegaskan, ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-30 sampai 31, innaka mayyitun wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasim. Innaka, sesungguhnya engkau dikasih, ya, taukid, ya, harfu taukid inna, ya. Apa? Untuk apa? Ya, untuk menepis, ya, keraguan, linafis syak, ya, untuk menepis keraguan bahwa benar-benar engkau mayit, engkau mayitun. Apa maknanya? Innaka mayitun. Innaka satamut. Ya, engkau akan mati. Ja'a bilafdil ism. Ya, datang dengan lafaz isim untuk menunjukkan bahwa itu taukid, seolah-olah sudah, ya, seolah-olah mayit itu kan orang yang sudah mati. Padahal ini Rasulullah masih hidup. Ketika turun ayat Az-Zumar ini Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Untuk apa? Untuk mempertegas bahwa beliau benar-benar akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ya, tidak ada, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang pun sebelum Nabi SAW yang kekal. Ya. Sebagaimana dalam apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Ya, surat Anbiya, ya. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seorang pun manusia sebelum engkau itu kekal. Ya. Afa imitta faumul khalidun. Apakah jika kamu akan mati, mereka akan kekal? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian hari kiamat di inda rabbikum, di hadapan pencipta kalian, taktasimun, akan, ya, berselisih, akan berkesumat. Yakni orang kafir dan orang mukmin akan saling berkesumat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir sekali. Ya, sedikit pun tidak akan. Ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina. Wan nas idza matu yub'atsun. Jadi yang mengingkari Nabi SAW itu telah wafat, kafir dia. Benar Nabi SAW itu hidup, tapi kehidupan beliau hayat barzahiyah. Kehidupan di alam barzah. Berbeda dengan hayat duniawiyah, kehidupan duniawiyah. Ya. Dan kehidupan barzahiyah itu berbeda. Dan itu para sahabat sudah paham. Semua sahabat ijma sudah paham. Makanya nggak ada satupun sahabat yang, ya, minta kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Baik minta secara langsung atau minta beliau sebagai perantara. Ya, minta beliau sebagai perantara. Istighatsah kepada Nabi SAW setelah beliau wafat, tidak ada. Tidak ada satupun sahabat, kata Ibn Abdul Hadi dalam apa namanya, bantahannya kepada As-Subuki, ya, Salimul Munki, ya, Firad ala Subuki,
itu tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun salaf yang berdalil dengan ayat yang ada dalam surat An-Nisa. Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Ya, kalau mereka berbuat zalim, ya, lalu datang kepadamu wahai Nabi SAW, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau ya memohonkan ampunan untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tidak ada satupun salaf, satupun sahabat yang berdalil dengan ayat ini setelah Nabi wafat, kalau berbuat dosa datang kepada makam Nabi kemudian ya meminta kepada Nabi untuk memohonkan ampunan baginya kepada Allah SWT. Itu dinnya Nasara. Itu amalan agamanya Nasrani yang seperti itu, bukan amalan ahli Islam. Ya. Karena al-hayat barzahiyah, kehidupan alam barzah itu berbeda dengan hayat duniawiyah. Ya, ada seorang Syiah Al-Mufid, siapa namanya? Abu Abdullah Al-Mufid atau ya Ibnu Nu'man atau siapa begitu, orang Syiah dulu menulis buku ya Hajjul Masyahid atau apa yang mengemukakan pasal dalil-dalil ya yang tidak membedakan antara kehidupan Nabi SAW di alam barzah dengan kehidupan dunia. Ya. Kemudian diikuti oleh Subuki dalam Syifaa'us Saqam. Ya, nah, itu yang dibantah oleh Ibn Abdul Hadi. Ya. Dan juga oleh Ibnu Qayyim, dibantah juga oleh Ibnu Qayyim di Nuniyah. Ya, karena di antara akar kesyirikan terhadap ya ahlul kubur, terhadap al-amwat, kepada orang-orang yang mati, itu akar kesyirikan diantaranya adalah apa? Tidak membedakan antara hayat barzahiyah dengan hayat duniawiyah, menyamakan antara kehidupan alam barzah, kehidupan duniawi. Dalilnya mereka yang membolehkan istighotsah. Ya, tentang apa? Ayat tentang ya, karomah Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Ya, balhum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mendapatkan rezeki. Hidup ini yang jadikan alasan oleh mereka. Padahal itu adalah hayatan barzahiyah. Hidup kehidupan barzahiyah. Jangankan hidup kehidupan barzahiyah ya mau disamakan dengan hayat duniawiyah. Ya, hidup kehidupan samawiyah. Isa ibnu Maryam itu hidup belum mati, hidup di kehidupan langit. Itu aja udah beda dengan hayat duniawiyah. Adakah orang Islam, sahabat yang minta istighotsah kepada ya Isa ibnu Maryam dengan alasan Isa ibnu Maryam itu masih hidup? Ya, tidak ada. Hayat samawiyah. Ya, dia masih hidup, belum mati. Ya. Jadi syubhat Nasara itu lebih apa namanya? Lebih logis daripada syubhatnya kuburiyin. Ya. Rasulullah SAW. Ini penting ini saya singgung di sini. Wan nas idza matu yub'atsun. Kata Syekh Muhammad selanjutnya, dan manusia itu kalau mereka telah mati, maka mereka akan dibangkitkan. Ya. Apanya yang dibangkitkan? Ajsad, jasad mereka akan dibangkitkan, summat tu'adu ilaihim arwahum. Kemudian roh-roh mereka akan dikembalikan ila ajsadihim, kepada jasad mereka. Jadi yang dibangkitkan jasad mereka. Yang dibangkitkan jasad mereka. Adapun arwah, roh tidak mati. Arwah tidak mati, roh itu tidak mati. Ya. Nah, dia dicabut oleh malaikat. Ya. Jadi roh itu dicabut dari jasad. Dia tidak dimatikan. Ya. Yang dimatikan adalah jasad. Ya.
Jadi ya, manusia apabila mereka telah mati, yub'atsun, ini jasad mereka mati. Mereka akan dibangkitkan jasad mereka, kemudian sebagaimana dalam hadis ya, syafaat itu ya, ruh dikembalikan, atau hadis Nu'man bin Bashir, hadis Bara' ibn Azib tentang pertanyaan alam kubur, ruh dikembalikan kepada jasad. Hadis Abu Sa'id, nanti dari kiamat ruh dikembalikan ke jasad mereka. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya bahwa manusia akan dibangkitkan sesudah mati dari Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an. Ya, ada dalil akli, ya, ada dalil apa namanya? Hissi yang bisa dilihat, realita yang bisa dilihat, kejadian yang bisa dilihat, dan ada dalil Quran, ya, sam'i, ya. Semuanya diberitakan dalam Al-Quran, baik ya dalil fitrah maupun dalil sam'i wahyu ataupun dalil akli, ya, ataupun yang membimbing akal untuk meyakini kebangkitan sudah mati, ataupun hissi, ya, dalil hissi wal musyahadah, kejadian yang bisa dilihat. Itu semuanya keempat bentuk dalil tentang kebangkitan sudah mati, semuanya disebut dalam Al-Quran. Semua disebut dalam Al-Quran. Ya. Dan satu lagi adalah apa? Dalil ini mutawatir. Jadi semua kitab, semua nabi, semua kitab memberitakan adanya kebangkitan sudah mati. Semua nabi, semua kitab memberitakan. Ya. Sejak Nabi Adam sampai yang terakhir Muhammad SAW. Jadi 5 bentuk dalil, ya, kebangkitan sudah mati. Di sini dibawakan sebagian dalil dari Al-Quran, surat Toha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha minal ard, ya, dari tanah khalaqnakum, kami menciptakan kalian, yakni Adam alaihissalam. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian, yakni syariat, ya. Syariat apa? Syariat dimakamkan. Syariat dimakamkan. Ya, syariat pemakaman jenazah ini sejak manusia pertama, sejak manusia zaman Nabi Adam. Ya, ketika terjadi pembunuhan yang pertama siapa? Antara Qabil dan Habil, ya, itu sudah sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surat apa? Surat Al-Maidah, ya. Dalam surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan tuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar, dan seterusnya itu. Ya. Jadi nggak ada satupun agama mengajarkan syariat nggak dimakamkan jenazah itu, nggak ada. Ya, itu manusiawi itu sejak zaman Nabi Adam. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan membangkitkan kalian taratan ukhra, kali kesempatan yang lain. Ini berita. Ini berita yang wajib kita yakini, kita percayai. Wa qauluhu ta'ala, dan orang Islam tidak membutuhkan, ya, pembuktian secara sains, tak perlu, ya. Sekedar diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam hadis yang sahih, namanya orang Islam langsung percaya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dan yang lain surat Nuh. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Ya, nabatan maf'ul mutlak. Ya, masdar. Ya, menunjukkan apa? Takkid. Dan Allah, ya, menumbuhkan kalian, ini menciptakan kalian dari bumi ini nabatan benar-benar. Ya, yakni Adam alaihissalam. Jadi bapak kalian yaitu Adam, Allah ciptakan benar-benar dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah, ini setelah mati. Ya, wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah benar-benar akan membangkitkan kalian dari tanah. Yani
takkid lagi, dipertegas lagi dengan maf'ul mutlak ikhraja, yukhrijukum ikhraja. Ya, sehingga apa? Ini yamna'ut ta'wil wal majaz. Namanya ada maf'ul mutlak itu ya menolak untuk ditakwilkan atau menolak untuk dianggap sebagai majaz. Itu ittifaq ahlul lughah sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari di apa namanya? Kitabnya itu Usuluddin itu apa? Ya, Al-Ibanah. Ya, kitabnya Al-Ibanah. Wa ba'dal ba'tsi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Dan untuk apa Allah membangkitkan kembali manusia? Ya, itu menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada kebangkitan, maka itu mencacat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang zalim itu akan mendapatkan balasan atas kezalimannya dan orang yang terzalimi akan mendapatkan keadilan kalau tidak ada kebangkitan sesudah mati. Andai kan ada orang yang hidup ya selama ya, 50 tahun, 60 tahun berbuat zalim terus terhadap orang lain. Sampai mati dia berbuat zalim terus terhadap orang lain. Terus nggak ada kebangkitan sudah mati. Terus kapan orang zalim selama 60 tahun ini bakal mendapatkan balasan kezalimannya? Dan orang yang dizalimi, orang-orang yang dia zalimi akan mendapatkan keadilan kalau tidak ada kebangkitan. Ya, logis. Ya, masuk akal itu. Adanya kebangkitan itu masuk akal. Ya. Setelah dibangkitkan, muhasabun, manusia itu akan diadili. Wamadziyun, bi'amalim, dan akan dibalas. Bi'amalihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, ini kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mempercayainya. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam satu ayat menerangkan ya, menerangkan tujuan ya hikmah daripada kebangkitan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang asau, orang-orang yang berbuat buruk, berbuat keburukan bima 'amilu, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, Allah tidak mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bisu. Ya, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan itu dengan keburukan, tidak. Tapi Allah itu maha adil. Sehingga dalam bahasanya pun begitu. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang buat keburukan itu sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Al husna ini al jannah. Al husna ini al jannah. Ya. Kenapa dalam sebelum potongan sebelumnya tidak dikatakan neraka? Kenapa nggak dikatakan liyajziyal ladzina asa'u binar? Ya. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan neraka. Tidak. Allah ingin menunjukkan keadilan kepada manusia. Allah katakan agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan itu sesuai dengan amalnya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan agar Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan, dan orang yang beriman ya bil husna bil jannah, dengan surga, untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan fadl minallah. Jadi balasan atas keburukan sesuai dengan amal itu adlun minallah, sedangkan surga pahala bagi orang yang beriman itu fadlun, fadlun, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diterangkan ya berulang-ulang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, yang terakhir akan kita baca di kesempatan ini. Dan barang siapa yang tidak percaya akan kebangkitan ya sesudah mati, maka dia kafir. Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah taala umurahu fi sihhatin afiyah wa barakah, beliau menyinggung juga ya yang mereka yang mengatakan ya yang dibangkitkan itu hanya arwahnya saja, yang dibangkitkan itu ruhnya saja, bukan jasad. Yang dibangkitkan itu ruh manusia, bukan jasad. Maka Syekh mengkafirkan mereka.
Yang mengatakan yang dibangkitkan itu nanti ruhnya saja, bukan jasad. Kafir mereka. Ya, ruh tidak mati. Ya, ruh manusia tidak mati. Yang mati jasad. Sehingga yang menjadi tulang belulang, lapuk, menjadi tanah, jasad. Sehingga nanti yang akan dibangkitkan itu jasad. Kemudian dikembalikan roh kepada jasad-jasad itu. Ya, man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Oleh karenanya barang siapa yang tidak percaya kepada kebangkitan jasad sesudah mati dan pengembalian roh kepada jasad itu serta segala hal yang terjadi setelah kebangkitan itu, ya kafar, maka dia kafir. Yang mengingkari hisab maka dia kafir. Yang mengingkari jaza maka dia kafir. Yang mengingkari surga neraka maka dia kafir. Ya. Yang mengingkari sirat maka dia kafir. Dan seterusnya. Ya. Jadi wa man kadzdzaba bil ba'tsi wa ma jara ba'dal ba'ts. Barang siapa yang tidak percaya kepada hari, ya, tidak percaya kepada kebangkitan jasad manusia setelah mati dan segala apa yang terjadi setelahnya, kafir. Kafir dia. Bil ijma'. Ijma'. Kenapa? Karena angkal rukman arkanil iman. Dia mengingkari salah satu rukun iman. Siapa yang bedanya rukun iman dengan rukun Islam sudah pernah kita sebutkan ya. Siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman maka dia mubasyarah kafir, langsung kafir. Ya. Tapi kalau rukun Islam selain syahadat, ya, rukun Islam, barang siapa yang mengingkari rukun Islam, ya, maka dia kafir. Tapi siapa yang meninggalkan rukun Islam selain syahadat, maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau rukun iman, siapa yang meninggalkan satu saja rukun iman, sepakat ulama dia kafir. Ya. Jadi ini mengingkari iman kepada hari akhir. Maka dia mengingkari salah satu rukun iman, kafir. Dia mengingkari Quran, sunnah, ya, mengingkari ajaran seluruh kitab, mengingkari ajaran seluruh nabi dan rasul. Apa dalilnya bahwa siapa yang mengingkari itu kafir? Dalilu qauluhu ta'ala, ma yahtaj ila iqamatil hujjah. Siapa yang mengingkari ruknan min arkanil iman, wasyarah kafir. Tidak perlu ada iqamatul hujjah dan sebagainya. Ya. Kecuali untuk takzib, untuk eksekusi. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu saya ulang-ulang, ya, memvonis, ya, perbuatan itu perbuatan kufur ataupun syirik dan pelakunya itu kafir atau musyrik itu hak Allah dan Rasulnya. Ya, kita hanya mengkafirkan siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Kita memvonis musyrik siapa yang Allah dan Rasulnya vonis musyrik. Ya. La haqqulana. Kita nggak punya hak sama sekali untuk, ya, mengkafirkan atau, ya, itu hak Allah dan Rasulnya semata dan kita mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan, siapa yang Rasulnya kafirkan. Oleh karenanya kalau menetapkan kekafiran satu perbuatan ataupun kekafiran seseorang, dituntut dalil dia. Ya, dia dituntut dalil. Ya, dia dituntut dalil. Dituntut untuk mendatangkan dalil. Dalil qauluhu ta'ala, dalil kafirnya orang yang mengingkari kebangkitan sudah mati dan segala kejadian sudah mati. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu berkeyakinan, za'am di sini keyakinan. Ya, orang-orang kafir itu berkeyakinan an la yub'atsu, bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Kul bala wa rabbi. Katakan wahai Rasul, bala wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku. Bala, benar-benar, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna bima amiltum. Kemudian benar-benar kalian akan diberi tahu segala apa yang telah kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menciptakan kalian dari sebelumnya tidak ada saja mudah bagi Allah, apalagi menciptakan kalian kembali setelah sebelumnya ada. Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya yang lebih besar dari kalian saja mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menciptakan kalian. Allah menciptakan kembali bumi yang telah hancur. Yauma tubadalul ardu ghairal ardi was sama yauma tubadalul ardu was seterusnya itu ayat itu. Mudah bagi Allah menciptakan kembali langit dan bumi setelah hancur kiamat. Apalagi menciptakan kalian makhluk yang, ya, diciptakan dari air yang hina. Ya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat dalam surat At-Taghabun.
Ya, dan dalam Al-Quran itu ada 3 kali Nabi SAW ketika membantah Nabi SAW membantah orang kafir yang terang-terangan mengucapkan pengingkaran adanya kiamat, adanya hari kebangkitan. Itu dalam Al-Quran 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk bersumpah ketika menjawab membantah mereka. Ya, yang pertama ini dalam surat Taghabun. Ya, dalam surat Taghabun ini. Ya, kul bala wa rabbi latub'atsunna. Yang kedua dalam surat Yasin. Ya, surat Yasin. Dalam surat Yunus. Ya, dalam surat Yunus. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Mereka bertanya kepadamu, apakah benar-benar akan terjadi itu kebangkitan dan kiamat? Qul i wa rabbi, katakanlah Rasul, i wa rabbi, demi Allah. Iya, demi Allah. Ya, innahu lahaq, sesungguhnya ya kebangkitan sudah mati, kiamat itu benar-benar akan terjadi. Hak. Yang ketiga di surat Saba. Yang ketiga di surat Saba. Ya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tinas saah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Ya. Orang-orang kafir itu berkata, la ta'tinas saah. Kiamat tidak akan mendatangi kita. Kiamat tidak akan datang. Qul, katakan wa rasul, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Benar-benar kiamat itu akan datang kepada kalian. Sampai tiga kali dalam Al-Quran, ya, Rasulullah SAW ketika membantah orang yang terang-terangan mengucapkan pengingkaran terhadap kiamat dan kebangkitan sudah mati, Rasul diperintah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan untuk menepis keraguan-raguan itu. Tapi yang namanya orang kafir, ya seperti tetap aja mukabarah wal mu'anadah, sombong dan membangkang. Taib, ya, naktafi bi hadzal qadr insyaallah. Ya, di sini ayat ini jelas ya. Allah mengkafirkan siapa yang ya mengingkari uh, kebangkitan. Siapa yang mengatakan tidak akan ya manusia itu dibangkitkan sesudah mati. Ya. Allah memfonis kafir mereka. Allah musta'an. Taib, naktafi bi hadzal qadr. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Nah,